Shalom saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari kembali pelajaran sekolah sahabat kita, pelajaran yang kelima di tanggal 3 Februari tahun 2024. Tapi sebelum itu, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah namamu. Terima kasih banyak untuk berkat-Mu yang boleh kami rasakan sampai pada saat ini. Saat ini kami siap untuk mempelajari firman-Mu melalui pelajaran sekolah sahabat. Tuntun kami, berkati kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul pelajaran sekolah sahabat kita pada sahabat ini adalah Menyanyikan Nyanyian Tuhan di Negeri Asing. Ayat inti kita terdapat di dalam Mazmur 137 ayat 4. Bagaimana kita akan menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, iman Alkitabiah seringkali melibatkan ketidakpastian dan ketegangan, seperti halnya keyakinan dan penegasan. Kadang-kadang ketidakpastian dan ketegangan, terutama dalam menghadapi kejahatan dan ketidakhadiran Allah yang tampak, bisa menjadi hampir tak tertahankan. Namun, ketidakpastian tidak boleh merujuk kepada Allah, karakternya yang penuh kasih dan kebenaran atau kesetiaannya. Para pemazmur mungkin memiliki keraguan tentang masa depan, tetapi mereka seringkali berseru kepada kasih dan kesetiaan Allah yang tak tergoyahkan. Pada pelajaran kita saat ini kita akan belajar mengapa Allah mengizinkan dosa dan penderitaan ada. Di dalam Mazmur 74 dan 79, kemudian kita akan belajar dari mengapa Allah mengizinkan orang yang tidak bersalah untuk menderita. Mazmur 88. Dan yang ketiga, mengapa Allah tidak mengakhiri penderitaan kita saat ini? Mazmur 69. Apakah janji-janjinya di dalam Alkitab telah gagal? Mazmur 77. Dan mengapa orang fasik bisa makmur? Mazmur 37 dan 73. Saudara-saudaraku, mari kita pelajari bersama-sama bagian-bagian ini. Bagian yang pertama, mengapa Allah mengizinkan dosa dan penderitaan ada? Mazmur 79 ayat 10 mengatakan, mengapa bangsa-bangsa berkata, di manakah Allah mereka? Di depan mata kami, beritahukanlah kepada bangsa-bangsa bahwa engkau membalaskan darah yang tertumpah dari hamba-hambamu. Saudara-saudaraku, ketika Raja Nebukadnezar menghancurkan bait suci dan meruntuhkan Yerusalem, umat Allah benar-benar kebingungan. Kita bisa baca dalam Mazmur 79 ayat 1 sampai 4 dan Mazmur 74 ayat 3 sampai 8. Mereka mengatakan bahwa berapa lama Tuhan akan membiarkan penderitaan? Berapa lama kemenangan orang fasik akan bertahan? Berapa lama nama Tuhan akan dihujat? Berapa lama Dia tidak akan mengampuni dosa? Sampai kapan Ia akan berdiam diri? Jika umat Allah dihancurkan, di manakah kehormatan nama Allah? Satu-satunya solusi yang dilihat pemazmur adalah agar Allah membalaskan dendam umatnya dan menghancurkan musuh-musuh mereka seperti yang telah dilakukannya di masa yang lalu. Saudara-saudaraku, sadar bahwa dosa telah membawa mereka pada situasi ini, ia meminta Allah untuk mendengarkan, mengingat perjanjiannya, mengampuni dosa, menghilangkan penderitaan, dan bertindak atas nama umatnya. Dalam Mazmur 79 ayat 8 sampai 9, 11, 13, dan 74 ayat 20 sampai 23. Dan ini kadangkala terjadi dalam kehidupan kita. Ketika nanti kita mengalami penderitaan, kemudian kita mulai bertanya-tanya akan kemahakuasaan Tuhan. Namun kita perlu menyadari sama halnya pemazmur. Dia sadar akan dosa yang telah membawa mereka pada situasi ini di mana mereka mengalami penderitaan. Sehingga pada akhirnya ketika dia menyadari, dia meminta Allah untuk mengampuni, mendengarkan dan bahkan
mengingat perjanjiannya. Dan ini juga yang harus menjadi bagian kita. Kita harus sadar kembali kepada Tuhan. Bagian selanjutnya, mengapa Tuhan membiarkan orang yang tidak bersalah menderita? Dalam Mazmur 88 ayat 3, aku diliputi kesesakan dan nyawaku hampir mati. Orang yang mengasihi Tuhan dan ingin melayani Dia dapat diharapkan untuk bebas dari kejahatan, dilindungi oleh Tuhan. Tetapi kenyataannya adalah bahwa orang benar juga menderita seperti orang lain. Kita perlu mengerti, saudara-saudaraku, bahwa terkadang di dalam pemikiran kita bahwa ketika kita mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita pasti akan terbebas dari kejahatan. Tidak seperti itu. Kenyataannya bahwa orang-orang yang benar pun pasti mengalami penderitaan ketika mereka berada di atas dunia ini. Pemazmur yang sakit menantikan kematian dan tidak mengerti mengapa Allah tidak merespon. Ia bahkan menuduh Allah sebagai penyebab dari penyakit dan rasa sakitnya. Ini yang terjadi. Dan ini kadangkala terjadi dalam kehidupan kita. Terkadang kita tidak berpikir lebih dalam lagi, tidak berpikir lebih luas lagi, bahwa ketika kita hidup di atas dunia ini, pertentangan besar sementara terjadi, dan itu pasti akan terjadi kepada kita karena kita ada di dalam arena tersebut. Itulah sebabnya kadangkala ketika kita mengalami penderitaan, kita tidak melakukan apa-apa yang salah. Kita mengalami penderitaan, kita lupa. Sehingga kita seringkali bertanya seperti pemazmur, bahwa mungkin saja Allah menyebabkan saya menderita, saya rasa sakit, dan lain sebagainya. Saudara-saudaraku, dalam Mazmur 88 tidak disebutkan dosa-dosa yang dapat menyebabkan penyakitnya. Kenyataannya, penderitaannya atau seperti yang sering terjadi pada penderitaan kita saat ini tidak berasal dari dosanya sendiri. Kenyataan ini membuat penderitaan menjadi sesuatu yang sulit dipahami dan tidak dapat dijelaskan. Kok begitu? Saya kan sudah setia, dan lain sebagainya. Ingat, kita hidup dalam arena pertempuran antara yang baik dan yang jahat. Sekalipun kita telah melakukan hal-hal yang benar, tetapi ada saatnya kita mengalami penderitaan yang akan menuntun kita untuk lebih kuat lagi iman kita, bersandar kepada Tuhan. Hanya ada satu solusi, saudara-saudaraku, berserulah kepada Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu dan nantikanlah Dia bertindak pada waktunya. Dalam Mazmur 88 ayat 1-2. Inilah solusinya. Ketika kita merasa bahwa mungkin kita dibiarkan mengalami penderitaan padahal kita tidak bersalah, kita tidak melakukan dosa, solusinya adalah berseru kepada Tuhan. Jangan pernah lupakan Dia, karena Dia yang mengendalikan segala sesuatu. Dan selalu ingat firman Tuhan katakan, tidak lebih dari kekuatan kita. Dia tahu kesanggupan kita dan Dia memberikan tidak lebih dari kekuatan kita. Ketika kita berserah sepenuhnya sama Tuhan, maka Dia yang akan menuntun kehidupan kita. Bagian selanjutnya adalah mengapa Allah tidak mengakhiri penderitaan kita saat ini? Dalam Mazmur 69 ayat 3, aku letih berseru-seru minta tolong, kerongkonganku kering, mataku lelah mencari Allahku. Saudara-saudaraku, sejauh mana pemazmur merasakan jarak dengan Tuhan sehingga dia berseru seperti ini? Seperti rusa yang tidak dapat menemukan air untuk diminum dalam Mazmur 42. Kemudian ia tertekan, terluka, tanpa keinginan untuk hidup, Mazmur 102. Ia seperti tinggal di padang gurun, seperti burung pelikan, burung hantu atau burung yang menyendiri, Mazmur 102 ayat 6-7. Dan ia merasa tenggelam dalam lumpur, tidak mampu berdiri tanpa pertolongan Allah. Inilah yang dirasakan oleh pemazmur. Dia merasa bahwa dia sudah sangat membutuhkan Tuhan. Dia merasa tertekan, ada titik di mana dia merasa
Saya seperti rusa yang merindukan air. Saya seperti seorang yang tenggelam dalam lumpur dan susah untuk berdiri. Inilah pergumulan yang dia alami. Saudara-saudaraku, bagaimana kita menanggapi ketidakhadiran Allah yang nyata? Ia tidak berdiam diri, ia bertekun dalam doa. Mazmur 69. Ia menguji dirinya sendiri. Ia menyatakan kasihnya kepada Allah. Ia yakin bahwa Allah tidak akan berdiam diri selamanya. Cara kita menanggapi ketika kita merasakan bahwa kita punya jarak yang jauh dengan Tuhan adalah berdiam diri, bertekun di dalam doa, menyerahkan sepenuhnya hidup kita. Biarkan Tuhan yang menuntun semuanya. Biarkan Tuhan yang bekerja. Inilah yang dinamakan dengan pembenaran oleh iman. Pasrah sama Tuhan. Tuhan, saya tidak sanggup, saya tidak mampu. Saya yakin Tuhan memampukan saya dengan kekuatan Tuhan. Kemudian menguji dirinya sendiri, menyatakan kasih kita kepada Allah, dan bahkan kita yakin, percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Allah tidak akan berdiam diri. Luar biasa, bukan? Mazmur menunjukkan bahwa komunikasi dengan Tuhan harus terus berlanjut, terlepas dari keadaan hidup kita. Di saat kita susah, di saat kita senang, komunikasi bersama dengan Tuhan harus terus berlanjut. Ingat, komunikasi itu bukan hanya kita berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong saya, Tuhan berkati saya, Tuhan dengarkan seru doa saya. Bukan seperti itu. Komunikasi adalah dua arah, di mana kita menyampaikan kebutuhan kita dan Tuhan memberitahukan apa yang menjadi kehendaknya. Bagaimana caranya? Selain kita berdoa, kita harus belajar firman Tuhan, membaca Alkitab agar kita mengerti kehendak Tuhan. Terkadang sejauh ini umat-umat Tuhan yang mengaku umat Tuhan, kita hanya sebatas berdoa sama Tuhan, tapi tidak pernah membaca firman Tuhan. Kita tidak pernah menemukan, oh Tuhan berkehendak seperti ini, karena kita tidak pernah membaca firman Tuhan. Saudara-saudaraku, selanjutnya, apakah janji-janji mereka telah gagal dalam kitab suci? Mazmur 77 ayat 8 katakan, apakah cintanya yang tak pernah gagal telah lenyap selamanya? Apakah janjinya telah gagal untuk selama-lamanya? Inilah yang mereka rasakan. Pernahkah kita merasa seperti pemazmur? Dia berseru kepada Allah dengan harapan mendapatkan jawaban. Tetapi apa yang terjadi? Dia tidak menemukannya. Dalam keputusasaannya, ia menolak penghiburan. Ia mengingat saat-saat ketika ia bernyanyi kepada Allah dan merenungkannya. Dan dia berkata, sekarang apakah Allah telah melupakan saya? Di manakah janji-janjimu? Dan ini seringkali terjadi dalam kehidupan saya dan saudara, bukan? Ketika dalam keadaan putus asa, seperti tidak punya harapan, kita mulai mempertanyakan, apakah Tuhan sudah meninggalkan saya? Sekian lama saya berada dalam kebenaran, saya hidup melayani Tuhan, tetapi kenapa saya mengalami penderitaan? Seringkali ini yang kita tanyakan, karena kita berada di titik itu. Saudara-saudaraku, jawabannya ada di masa lalu. Mazmur 77 ayat 10 sampai 12, dan dalam Yosua 21 ayat 45. Allah telah melakukan keajaiban di hadapan bangsa-bangsa. Dia membuat jalan di laut dan memimpin umatnya melalui tangan Musa dan Harun. Namun demikian, tidak semua tindakannya terlihat jelas. Kadang-kadang ia bertindak tanpa diketahui oleh orang lain. Langkah kakimu tidak diketahui. Sebuah ilustrasi di mana ketika ada dua pasang jejak kaki berjalan di pinggiran pantai. Namun ketika seseorang ini merasa letih, rasa putus asa, rasa kecewa, dia melihat jejak kaki ini tinggal sepasang. Apa yang dia katakan?
Tuhan, Engkau meninggalkan saya? Kenapa saya berjalan sendirian? Saya mengalami keputusasaan. Saya kecewa dengan seseorang. Saya kecewa dengan anak saya. Saya kecewa dengan orang tua, saudara saya. Mereka mengecewakan saya. Saya tidak berdaya. Kenapa Engkau membiarkan saya berjalan sendirian? Tetapi apa yang Tuhan katakan? Sesungguhnya sepasang jejak kaki itu adalah jejak kaki Tuhan. Tuhan mengangkat dia, Tuhan menggendong dia, dan Tuhan berjalan bersama-sama dengan dia. Ini yang perlu kita ketahui. Baik dinyatakan secara terbuka maupun tersembunyi, Tuhan tetap bertindak dan dia tahu keadaan umatnya, apa yang umatnya butuhkan. Apa yang perlu kita ketahui saudara-saudaraku dan apa yang perlu kita praktekkan? Mari kita percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jangan pernah ragu. Jangan pernah berpikir dia meninggalkan kita. Tidak. Dia sementara menggendong kita, namun mungkin kita tidak menyadarinya. Seperti halnya pelajaran kita saat ini. Ada kalanya itu terlihat ketika peristiwa Musa membelah Laut Merah. Oh iya, Tuhan menolong kami, dia membelah Laut Merah. Tetapi ada kalanya di saat kita lemah, Tuhan ternyata sementara menolong kita. Tidak melihat, tapi dia sementara menolong kita. Karena dia tidak pernah meninggalkan kita. Selanjutnya saudara-saudaraku, kalau begitu, mengapa orang jahat menjadi makmur? Kenapa kok dia jarang ke gereja? Dia sering melanggar perintah Tuhan, tapi kok kehidupannya lebih makmur dari saya? Ini yang seringkali menjadi pertanyaan sebagian umat-umat Kristen. Kenapa dia tidak setia, tapi kok dia yang kaya? Kenapa dia tidak setia, kok kehidupannya makmur? Semua yang dia butuhkan ada. Saya sudah setia, kok saya berkekurangan dan lain sebagainya. Mazmur 73 ayat 3 katakan, sebab aku cemburu kepada orang-orang congkak ketika aku melihat kemakmuran orang-orang fasik. Wah, pernyataan yang sungguh sangat kalau kita baca secara langsung seperti ini, kita akan berpikir bahwa kok orang congkak dicemburuin dan lain sebagainya. Saudara-saudaraku, teorinya adalah orang yang tidak bersalah telah hilang, dan di manakah orang benar dibinasakan? Seperti yang telah kulihat, mereka yang membajak kejahatan dan menabur kejahatan akan menuai kejahatan. Namun kenyataannya berbeda, ya. Jadi kalau dalam teori pemikiran manusia, bahwa orang yang tidak bersalah tidak punya apa-apa. Bahkan kita akan mengatakan, oh, ini dia yang tidak setia justru yang menjadi makmur. Yang seharusnya mereka yang melakukan kejahatan akan menabur atau menabur kejahatan akan menuai juga kejahatan. Tapi kenyataannya berbeda. Banyak orang fasik, orang yang tidak setia kepada Tuhan, yang makmur. Bahkan mereka tidak menderita. Ini yang seringkali kita lihat. Meskipun Allah telah menjauhkan diri dari kehidupan mereka, tapi kelihatannya bahwa mereka ini kok diberkati sama Tuhan. Ini yang menjadi pertanyaan dari pemazmur. Tetapi orang-orang yang berusaha melayani Allah justru menderita dan menderita. Kita tidak bisa pungkiri hal itu. Dan hal ini yang seringkali bagi sebagian orang Kristen yang kurang percaya sama Tuhan bertanya, kok seperti ini Tuhan? Yang seharusnya kita tahu kenapa seperti itu. Mari kita bersikap realistis. Di dunia ini, hukum menjadi lemah
Dan penghakiman tidak berjalan sesuai dengan kebenaran, bukan? Kadangkala ada orang yang benar tapi dihukum, ada orang yang salah dibebaskan. Oleh karena orang fasik mengepung orang benar, oleh karena itu keadilan menjadi sesat. Habakuk 1 ayat 4. Hal ini hampir membuat kaki Asaf tergelincir, Mazmur 73 ayat 2. Namun ketika Allah menuntun langkahnya ke tempat suci, ia akhirnya mengerti. Ini yang terjadi dengan Asaf, hampir tergelincir. Tetapi ketika Allah menuntunnya, baru dia mengerti, oh ternyata kenapa seperti itu. Kita juga harus melihat kemakmuran orang fasik dalam perspektif yang sebenarnya. Kita tidak boleh melihat hari ini, tetapi lihat pada akhirnya. Permulaan belum kelihatan, kita lihat akhir. Itulah sebabnya kita tidak boleh menghakimi orang, tidak boleh menghakimi sesama kita. Tuhan bilang, penghakiman adalah milik Tuhan. Tetapi jalani kehidupan kita sesuai dengan yang diinginkan Tuhan. Akhir baru kita akan melihat. Kok dia setia binasa? Oh karena dia begini. Kok dia yang begini? Oh dia bertobat. Ini yang akan kita lihat. Ketika orang fasik menghadapi penghakiman ilahi, ingat, penghakiman ilahi bukan penghakiman sesama orang berdosa, tidak. Penghakiman ilahi. Mereka akan lenyap, mereka akan kehilangan kekekalan bahagia yang disediakan bagi orang benar. Inilah yang akan terjadi. Jangan pernah menilai orang pada saat ini, tapi jalanilah kehidupan kita dengan baik bersama dengan Tuhan. Jadilah berkat bagi orang lain, dan kita lihat hasil akhirnya. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sebagai penutup, sebuah kutipan yang ditulis oleh seorang penulis rohani terkenal dalam bukunya Selected Message, Book 2, A Time for Prayer and Praise, halaman 268, dikatakan begini: kasih setia Tuhan itu besar terhadap kita. Ia tidak akan pernah meninggalkan atau mengabaikan orang-orang yang mengandalkan Dia. Saudara-saudaraku, kamu yang merasa bahwa kamu sedang berjalan di jalan yang gelap dan seperti para tawanan di Babel harus menggantungkan kecapi di pohon-pohon gandarusa, marilah kita menyanyikan nyanyian yang penuh sukacita. Anda mungkin berkata, bagaimana saya dapat bernyanyi dengan prospek yang gelap di hadapan saya, dengan beban duka cita dan kesedihan di dalam jiwa saya? Ketika kita membawa permohonan-permohonan kita ke hadapan tahta kasih karunia, janganlah kita lupa untuk mempersembahkan nyanyian pujian. Kehidupan kekal, Juru Selamat kita memberi kita alasan yang terus-menerus untuk bersyukur dan memuji. Dalam bukunya yang lain, This Day with God, Februari 19, kami ingin selalu mengingat setiap air mata yang telah Tuhan hapus dari mata kami, setiap rasa sakit yang telah Ia redakan, setiap kegelisahan yang telah Ia hilangkan, setiap rasa takut yang telah Ia hilangkan, setiap kebutuhan yang telah Ia penuhi, setiap belas kasihan yang telah Ia limpahkan, serta menguatkan diri kami sendiri untuk segala sesuatu yang ada di hadapan kami selama sisa perjalanan kami. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mari pasrahkan hidup kita kepada Tuhan saja, bukan kepada yang lain. Hanya Tuhan saja, hanya Tuhan, satu-satunya juru selamat, satu-satunya pembebas hidup kita dari segala kutuk dosa nantinya. Dan itu kita akan rasakan ketika nantinya di akhir, ketika Dia datang. Ketika kita merasakan kesusahan, penderitaan, jangan pernah lupa bahwa ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yang kita butuhkan hanyalah datang sama Tuhan,
berkomunikasi lewat doa dan belajar firman, penyerahan sepenuhnya, dan lakukanlah yang terbaik di hadapan Tuhan. Percaya, yakini bahwa Tuhan sementara menolong kita, karena Dia tidak inginkan kita binasa. Kiranya lewat pelajaran ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh menguatkan kami, menyadarkan kami bahwa sekalipun kami berada di dalam arena antara yang baik dan yang jahat, ada pertentangan besar antara Kristus dan setan, dan kami hidup dalam arena ini. Tapi kami yakin dan percaya, setiap hal yang kami alami, Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Untuk itu, kami mau pasrahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya kami punya Allah yang hidup, Allah yang menciptakan kami, Allah yang mengetahui setiap pergumulan-pergumulan setiap kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku, sampai ketemu lagi di pelajaran-pelajaran selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua.